subscribe to my channel. And also press this bell icon. Selamat pagi menjelang siang, adik-adik mahasiswa semua. Apa kabar? Semoga di masa liburan ini bukan libur sekolah, tapi libur global karena ada persoalan pandemi virus COVID-19. Semoga kita semua selalu sehat. Dan pagi hari ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam proses tatap muka. Kali ini saya minta untuk menyimak dengan baik beberapa poin penting yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini. Anda sudah saya bekali modul, saya bekali materi, tinggal sekarang inisiatif dan kemauan baik dari Anda untuk menyikapinya. Jadi mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang selalu proaktif, mahasiswa yang selalu berusaha inovatif, mencari tahu sesuatu, ya, dari berbagai referensi sumber, termasuk modul-modul yang sudah saya serahkan kepada Anda. Nah, semua materi semua sudah ada di situ. Pertemuan-pertemuan kita yang lalu kita lalui melalui metode diskusi, ada banyak hal yang sudah kita diskusikan. Dan pada kesempatan siang hari ini saya secara singkat akan menyampaikan materi tentang asas-asas pemerintahan daerah. Jadi sebenarnya dalam pembagian tugas itu sudah ada kelompok yang membahas tentang poin ini. Untuk itu tugas-tugas itu tetap Anda kerjakan. Ya, dan sampai dengan hari ini baru beberapa satu kelompok yang sudah menyerahkan tugas ke saya. Saya sudah koreksi, akan saya evaluasi kembali, tapi kelompok-kelompok yang lain belum diserahkan ke saya. Jadi sekali lagi jangan menganggap tugas itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Anda sangat diharapkan kemauan baik untuk menindaklanjutinya, karena pertemuan kita yang tidak bertatap muka secara langsung ini, penilaian Bapak untuk nilai ujian akhir nanti adalah salah satunya adalah keaktifan dalam kelompok, kemudian tugas-tugas yang Anda kerjakan, termasuk nanti Anda mengerjakan tugas-tugas yang akan saya serahkan, akan saya sampaikan kepada Anda melalui media sosial yang ada. Jadi sekali lagi bagi kelompok yang belum menyerahkan tugas sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan kepada Anda, mohon di-share kepada Bapak, bisa melalui email dan juga bisa melalui media WhatsApp. Ada dari mahasiswa yang saya kasihi, pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini kita awali dengan tema tentang asas-asas pemerintahan daerah. Penjelasan saya secara global, secara garis besar, tidak perlu secara rinci karena materinya semua sudah ada di tangan Anda. Saya hanya menyampaikan beberapa poin saja yang untuk Anda perhatikan. Jadi kalau kita bicara mengenai asas pemerintahan daerah itu ada 3 asas besar, ya. Yang pertama adalah asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, dan yang ketiga asas tugas pembantuan. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahkan kita sudah diskusi berulang-ulang dan bahkan Anda saya suruh untuk mengulangi lagi secara seksama, bersama-sama disampaikan di depan kelas. Berkaitan dengan tugas-tugas itu, salah satunya adalah definisi mengenai desentralisasi, definisi dekonsentrasi, dan juga definisi tugas pembantuan atau medebewin. Jadi mudah-mudahan Anda masih ingat, ya, Anda masih ingat dan juga memahami dengan baik tugas-tugas itu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin merefresh kembali, ya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Itu kita menganut 3 prinsip atau 3 asas. Yang pertama asas desentralisasi. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama asas desentralisasi, yang kedua adalah asas dekonsentrasi, dan yang ketiga asas tugas pembantuan. Kita akan membahas satu persatu, ya, ketiga asas ini. Tapi sebelumnya ketiga asas ini dia tidak hadir begitu saja, tetapi ada regulasi aturan yang menjadi pengikat yang mengatur asas-asas penyelenggaraan ini.
Misalnya terdapat dalam undang-undang ya, di zamannya Orde Baru nomor 5 tahun 74, kemudian di era reformasi ada Undang-Undang 22 tahun 99, kemudian direvisi lagi ada Undang-Undang 32 tahun 2004, bahkan ada undang-undang yang terbaru ya, Undang-Undang nomor 43 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi itulah dasar hukum yang di dalamnya berbicara mengenai asas-asas tadi. Bagaimana asas desentralisasi dan bekerja, bagaimana dekonsentrasi dan berfungsi, dan juga asas tugas pembantuan juga semua sudah dijelaskan secara rinci dalam undang-undang itu. Kita lihat asas desentralisasi. Jadi asas ini dia tidak muncul begitu saja. Ada sejarah panjang, bahkan pada masa pemerintahan Belanda sebelum Indonesia merdeka, asas ini sudah berlaku. Asas ini sudah diterapkan di Indonesia. Ya, jadi pada saat itu kalau kita membaca secara saksama beberapa literatur yang bicara mengenai penerapan desentralisasi di Indonesia pada zaman Belanda, kemudian walaupun tidak sempurna tetapi sudah meletakkan fondasi bagaimana pelimpahan kekuasaan kepada pemerintahan di bawahnya untuk mengatur, mengelola, mengurus rumah tangganya masing-masing. Jadi ada banyak ahli, misalnya Kusuma Atmaja ya, ini seorang ahli pakar otonomi daerah. Ya, dia akan menjelaskan tentang desentralisasi dari konteks ketatanegaraan. Nah, Anda bisa lihat di modul, Anda baca. Pada prinsipnya itu menurut profesor ini, doktor ini, bicara mengenai bagaimana pelimpahannya, bagaimana pemberiannya, bagaimana penyerahannya, bagaimana pembagian, distribusi, dan lain sebagainya. Itu semua diatur. Kemudian di Undang-Undang nomor 5 tahun 74 pada masanya Orde Baru, di rezim Orde Baru juga disebutkan asas ini atau asas desentralisasi ini adalah pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Kemudian di era reformasi di Undang-Undang 22 tahun 99 disebutkan desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah ya, kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang 32 tahun 99 tahun 2004 itu disebutkan desentralisasi itu merupakan penyerahan wewenang ya, dari pemerintah. Jadi penyerahan wewenang pemerintah ya, pemerintahan oleh pemerintah pada daerah otonom untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada penyerahan pemerintahan, urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom ya, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, pemerintahannya, tetapi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita mengacu pada definisi-definisi sesuai dengan regulasi tadi, dapat kita simpulkan itu ada beberapa ciri, ya, 4 ciri. Ciri yang pertama adalah adanya penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Nah, seperti yang saya singgung bahwa tidak semua urusan itu diserahkan kepada pemerintah daerah ya. Ada urusan yang menjadi hak prerogatifnya pemerintah pusat yang tidak boleh diurus oleh pemerintah daerah, dan juga ada urusan-urusan yang diselenggarakan oleh daerah. Yang kedua adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Yang ketiga adanya lembaga perwakilan daerah yang bersama-sama dengan kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Nah, ini yang kita sebut dengan prinsip tadi, dekonsentrasi ya. Kemudian ada poin yang keempat, dimilikinya sumber pendapatan daerah serta harta kekayaan daerah. Jadi di situ juga diatur bagaimana hubungan keuangan, hubungan kewenangan, hubungan pengawasan, itu semua diatur di dalam undang-undang. Kemudian ada juga pendapatnya Bayu Suryaningrat, desentralisasi dibagi atas 2, desentralisasi jabatan dan desentralisasi kenegaraan. Anda baca ya,
Ada juga kenegaraan dibagi lagi dua, desentralisasi teritorial dan juga desentralisasi fungsional. Juga Anda baca di situ. Ada keuntungan-keuntungan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Jadi ada keuntungannya apa? Keuntungannya ada satu, itu desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat pada daerah dan penduduk yang beraneka ragam. Jadi kalau penduduk yang multi kultur budaya ya, kultur budaya tadi multi, pokoknya semua multi ya, agama, suku, ras itu desentralisasi ini merupakan sebuah pilihan yang tepat. Yang kedua, desentralisasi meringankan beban pemerintah karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh atau segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, yang paling tahu adalah pemerintahan daerah. Yang ketiga, dengan adanya desentralisasi dapat dihindarkan dari beban yang melampaui batas dari perangkat pusat yang disebabkan karena tunggakan kerja. Jadi kalau semua diurus oleh pusat, maka membuat beban kerja pusat menjadi besar, dan ini berakibat dari penyelenggaraan menjadi tidak maksimal. Maka dilimpahkanlah kewenangan tugas urusan kepada pemerintah daerah. Yang berikutnya, pada desentralisasi, masyarakat setempat dapat berkesempatan ikut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kalau selama di rezim Orde Baru masyarakat itu hanya sebagai objek, tetapi di era sekarang itu adanya desentralisasi, masyarakat diharapkan sebagai subjek, pelaku ya, berpartisipasi aktif di dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Dan yang terakhir, desentralisasi juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol kepada segala tindakan dan tingkah laku pemerintah. Ya, ini disebut dengan mekanisme check and balances. Jadi ada yang bekerja dan juga ada yang mengontrol. Masyarakat punya peran itu untuk mengontrol. Kemudian juga ada Pak Yosef Priwokaho juga berpendapat mengenai keuntungan-keuntungan dari desentralisasi. Nanti Anda baca lagi di situ dari poin A sampai dengan poin G. Kemudian juga di samping keuntungan juga ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahannya itu ada 5 ya. Jadi oleh karena besarnya organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, hal mana mempersulit koordinasi. Memang dengan adanya pelimbahan ini, maka pemerintahan itu dari sisi struktur tidak lagi menjadi lebih ramping, tetapi menjadi gemuk, karena banyak sekali organ-organ pemerintahan yang berperan untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya masing-masing. Nah, ini akan mempersulit koordinasi. Kemudian keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Ya, ini kadang masing-masing daerah punya kekhasan masing-masing. Ada daerah yang cukup makmur, kaya sumber daya alamnya, ada daerah yang miskin dari sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Nah, persoalan-persoalan ini bisa menimbulkan apa yang kita sebut dengan gap atau kesenjangan. Nah, ini bisa menimbulkan kecemburuan dan lain sebagainya. Yang ketiga, khusus mengenai desentralisasi sosial dapat mendorong timbulnya apa yang disebut dengan daerisme atau provinsialisme. Nah, ini ego daerah itu tinggi sekali. Jadi dengan adanya otonomi justru memperkuat ego daerah. Jadi ada ego kabupaten, ego kota, ego provinsi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, keputusan ini diambil memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan perundingan-perundingan yang lama. Ini juga persoalan. Dan yang kelima, dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Nah, itulah kelemahan-kelemahan dengan dipraktiknya asas desentralisasi. Tetapi banyak negara, termasuk Indonesia, justru desentralisasi ini merupakan sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu ya. Bagaimana daerah diberi ruang, daerah diberi kesempatan untuk mengelola potensi, menjalankan semua kewenangan, kemudian tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kemampuan daerah. Ya, daerah berlomba-lomba untuk mengeluarkan semua kemampuan agar daerah yang dipimpinnya ini bisa dalam konteks terlayani, sejahtera, dan mandiri. Kemudian Anda baca lagi, di situ ada konsepnya Delianji terkait dengan alasan diadanya desentralisasi. Ya, jadi keuntungan, kelemahan yang Anda baca di modul pemerintahan daerah. Berikutnya kita masuk ke asas dekonsentrasi. Ya. Jadi asas ini merupakan pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara yang tingkatannya lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
Misalnya pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada gubernur, dari gubernur ke bupati, dari bupati dan seterusnya ke pemerintahan yang terendah di bawahnya. Jadi dekonsentrasi menurut Rondanelli itu merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat yang ada di lapangan atau yang ada di daerah. Nah, Anda baca lagi di situ di halaman 25 dan seterusnya. Kita masuk poin ketiga adalah asas tugas pembantuan atau Medebewin. Jadi asas ini adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kembali kepada yang menugaskannya. Nah, ini yang kita sebut dengan asas tugas pembantuan atau Medebewin. Nah, Anda membaca kembali di modul yang sudah ada dan seterusnya ya. Kemudian di situ ada Ateng Safrudin juga menjelaskan dasar pertimbangan pelaksanaan asas pembantuan ada 3. Kemudian juga parameter yang dibuat untuk menjelaskan tugas pembantuan juga ada 4. Anda baca situ menurut Fauzan ya. Kemudian yang keempat adalah asas Fritz Bestur. Nah, asas ini meliputi bidang yang luas dan kompleks. Sebab itu telah diusahakan untuk menghimpun semua kegiatan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang lengkap. Yang di dalamnya yang peraturan itu yang belum ya tercakup dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Nah, ini disebut dengan Fritz Bestur. Anda lihat di situ ada contoh dahulu di Papua pada saat ditinggalkan pemerintah Belanda, setiap kecamatan besar di pantai memiliki kapal laut dengan ukuran tertentu yang kegunaannya untuk alat angkut ke desa-desa di pulau atau di tepi pantai. Karena instansi penguasa pelabuhan tidak terdapat di kecamatan, maka camat melaksanakan fungsi tersebut. Contoh lain misalnya penyelenggaraan fungsi pos dari kecamatan ke desa-desa. Nah, itu disebut dengan contoh asas Fritz Bestur. Jadi ada ciri yang menonjol ya, ciri yang menonjol dari ketiga asas tadi, baik desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Ciri yang menonjol pada asas desentralisasi itu prakarsa baik mengenai penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, segi-segi biaya dan perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah. Pelaksananya adalah dinas-dinas atau disebut dengan OPD ya, organisasi perangkat daerah. Sedangkan ciri yang menonjol pada asas dekonsentrasi itu urusan yang dilimpahkan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik dari konteks perencanaannya, pelaksanaannya maupun biayaannya. Kebijaksanaan pelaksanaan usaha konsentrasi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu asas yang menonjol. Kemudian tugas pembantuan itu kebijakan, perencanaan, pembiayaan, dan monitoring dilakukan oleh memberikan penugasan. Pemerintah daerah yang menerima tugas pembantuan hanya melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan atau tugasnya. Nah, itulah ciri yang menonjol dari ketiga asas itu. Sekali lagi Anda membacanya, Anda mencermati dengan baik. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke poin tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian nanti di akhir pertemuan dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah akan ada kuis yang Anda harus kerjakan. Sekali lagi tugas yang sudah saya berikan ke Anda sebelum kita libur segera diselesaikan dan di-share ke WA group ini atau ke emailnya Bapak untuk Bapak koreksi dan untuk Bapak buat pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan penilaian akhir nanti di ujian akhir semester. Demikian pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Anda menyimaknya dengan baik, seksama dan juga menjadi referensi pengetahuan untuk kita bersama. Tetap jaga kesehatan di rumah saja, jangan kemana-mana. Kesehatan adalah modal yang terpenting di dalam menyikapi atau memutus mata rantai COVID-19 sesuai dengan anjuran protokol pemerintah. Kita tidak boleh kemana-mana atau berada pada tempat keramaian, jaga kebersihan, jaga imunitas tubuh dan juga tetap di rumah saja. Terima kasih, sampai jumpa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.